Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat, ceria, dan selamat tahun baru, tahun 2023. Semoga semua apa yang Anda cita-citakan bisa diridhai Allah dan tercapai. Teman-temanku semuanya, hari ini kita akan bicarakan tentang SSD dengan MTBF yang tinggi. Ya, apa sih MTBF itu? Mean time between failures. Jadi kapan SSD itu akan menghadapi kegagalan atau kerusakan. Jadi karena umur SSD itu terbatas teman-teman, ya karena dia teknologinya menggunakan chip dan setiap chipnya itu ada selnya dan setiap selnya ada umur tertentu. Dan yang kita pikirkan adalah hari ini SSD yang umurnya panjang, bukan karena SSD itu murah kemudian dengan teknologi yang bagaimana, intinya ini kita akan mencari manakah ya SSD dari pertimbangan MTBF-nya yang tinggi. Oke teman-teman, bagi Anda yang baru saja mampir di channel kami sampaikan selamat datang dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini. Teman-teman, sebelum kita membahas tentang SSD 5 rekomendasi tadi, kami sampaikan beberapa tips ya. Kalau Anda sedang mencari SSD yang bagus, yang tahan lama, maka yang pertama adalah pilihlah merek yang bagus ya. Artinya apa? Kalau mereknya bagus, artinya merek ini akan aware terhadap menjaga kualitas. Tidak hanya dia sekedar eee, mencari keuntungan, kemudian dia membuat produk yang bombastis, kemudian hasilnya kalau yang punya brand yang terkenal itu biasanya lebih aware lah, aware terhadap kualitas, aware terhadap after sales-nya dan yang lain-lain lah. Intinya karena dia menjaga reputasi. Kemudian yang kedua adalah cari tahu MTBF-nya, mean time between failure. Jadi perkiraan rata-rata sebelum perangkat itu mengalami kerusakan. Informasi ini penting untuk kita bisa memperkirakan, oh ini waktunya kira-kira, tahun ini sudah waktunya ganti gitu. Jadi kira-kira Anda bisa, menganalisa lah ya. Karena tetap, kelemahan dari SSD itu adalah umur. Kemudian yang ketiga adalah pilih SSD dengan kapasitas yang sesuai. Jangan terlalu memilih SSD dengan kapasitas besar padahal Anda tidak membutuhkan, karena ini dapat apa, dapat mengurangi beban perangkat pada memperpanjang masa pakainya, ya. Jadi gunakan saja seperlunya, ya. Jadi gunakan seperlunya karena kalau Anda memilih kapasitas yang terlalu besar, hal ini dapat mengurangi beban. Jadi kira-kira kalau mengurangi beban pada perangkat Anda dan memperpanjang masa pakainya. Jadi digunakan aja seperlunya teman-teman. Yang keempat adalah pilih SSD dengan kontrol yang teruji. Kontrol adalah bagian dari SSD yang bertanggung jawab mengelola data yang disimpan di dalamnya. Pilih SSD yang memiliki kontrol yang teruji dan terbukti handal. Kapan-kapan kita akan bahas ini. Kemudian, hindari menggunakan SSD secara terus-menerus. Jika Anda tidak memiliki banyak ruang penyimpanan lain, cobalah tidak terlalu menyimpan banyak data di dalam SSD dan gunakan hard disk untuk menyimpan data yang tidak terlalu sering Anda gunakan. Hal ini akan membantu SSD akan tahan lebih lama. Apa sih maksudnya? Maksudnya ketika Anda menggunakan SSD untuk menyimpan data, yang seperti yang kita ketahui ketika kita menyimpan data di hard disk itu kan ada tanda merah ya. Jangan sampai kalau Anda menggunakan SSD, rekomendasinya dari tips ini adalah jangan terlalu memaksakan menyimpan data sehingga kemudian SSD Anda kelebihan lah. Jadi tetap ruang space untuk kosong itu dibutuhkan. Kenapa? Untuk sirkulasi datanya. Ya. Oke teman-teman, itu tipsnya bisa Anda simak untuk menjadi acuan ketika Anda memilih SSD yang terbaik. Kita akan merekomendasikan SSD dengan MTBF yang tinggi. Yang pertama adalah merek Kingston 500 giga, ini A2000 PCI NVMe ya. Ini harganya sekitar 2 jutaan teman-teman. SSD ini, kenapa direkomendasikan? Karena SSD ini memiliki kontrol Marvel ya, Marvel yang terkenal dengan MTBF yang tinggi, yaitu sekitar 2 juta jam, ya 2 juta jam. Ini kalau di pasaran sih harganya 2 jutaan teman-teman, dan 2 jutaan itu Anda hanya dapat 500 giga, tapi ya dengan MTBF yang tinggi Anda ini sangat worth it ya, sangat worth it digunakan. Ya, artinya bisa umurnya lebih panjang untuk sistem sistem juga oke gitu.
Oke, untuk data-data lainnya yang perlu kami sampaikan ya ini standar aja sih, tapi bisa Anda bandingkan teman-teman untuk memilih SSD yang lain misalkan untuk dibandingkan ya untuk kecepatan datanya ini sequential read and write-nya up to 2000 sampai 1100 Mbps ya megabyte per second-nya, kemudian untuk 500 giga itu up to 2200 atau 2000 MB per second-nya ya. Ya sekitar 2000-an lah teman-teman. Kemudian untuk random 4K read and write-nya itu berarti untuk 4K ya. Itu sekitar up to 150.000 sampai 180.000 IOPS ya. Silakan gunakan sesuai kebutuhan aja. Ini untuk 500 giga 350 TBW, untuk 1 teranya 600 TBW, untuk yang 250 giga itu 150 TBW-nya. Oke. Bagi yang tertarik membeli produk ini silahkan saja cek di link deskripsi. Kemudian kita lanjutkan untuk rekomendasi kedua adalah Samsung SSD 970 EVO Plus NVMe M2, ini teknologi M2 ya M2, kemudian ini tersedia dari 250 giga, 500 giga, 1 tera dan 2 tera ya. Ini yang punya Samsung terkenal ya di pasaran. Ini SSD ini menggunakan kontrol Samsung Ponic yang terkenal dengan MTBF tinggi sekitar 1.500 jam. Ya, ini kira-kira aja ya teman-teman data ini. Ini 1.500 1.500.000 jam, maaf ya. 1.500.000 jam ya. Jadi keren ini untuk, Samsung. Rata-rata yang kami simak di beberapa sosial media yang menggunakan Samsung rata-rata puas dengan performa dari SSD ini. Harganya mulai dari 900 ribuan sampai 4 juta. Ya, 4 juta. Ya, ini worth it untuk bagi Anda yang peduli terhadap kecepatan data dan memang butuh yang SSD yang, umurnya panjang. Dan kita lanjutkan teman-teman untuk rekomendasi yang ketiga adalah punya WD Blue SSD 3D NAND 500 giga. Ya ini harganya sekitar 700-an ribuan. Diskon ya teman-teman, dari harga asli 900 ribuan. Garansi resminya 5 tahun. SSD ini menggunakan controller Marvel juga, di mana MTBF-nya bisa mencapai 1.750.000 jam. Ya, cukup tinggi ya. Kemudian ya kalau yang informasi lain insya Allah standar ya teman-teman. Ya, namanya SSD. Ya, bagi Anda yang peduli ya bisa disimak aja di link deskripsi untuk memastikan detailnya ya, detailnya. Untuk kecepatan datanya, kecepatan pembacaan datanya sudah kami tampilkan di sini. Oke, kita lanjutkan untuk produk selanjutnya adalah Micron Crucial SSD MX 500 250 GB. SSD ini menggunakan kontrol Silicon Motion SM2258 yang terkenal dengan MTBF-nya bisa mencapai 1.800.000 jam ya. Ini merek yang cukup terkenal teman-teman. Selain Samsung tadi ini juga rata-rata kalau disimak di sosmed ini banyak yang menggunakan dan rata-rata juga puas ya. Produk ini juga cukup bagus ya, krusial krusial. Oke, bagi yang tertarik bisa membeli cek aja di link deskripsi. Untuk harga kami lupa mencantumkan ya, gitu. Ya kisaran harganya nggak jauh beda dengan punya Samsung kalau nggak salah. Oke, saja cek aja di link deskripsi. Kemudian kita lanjutkan untuk SSD yang selanjutnya adalah punya Intel teman-teman. Intel itu bagus SSD-nya cuma setahu kami ada yang produknya yang discontinue ya, tidak dijual lagi atau kemudian berhenti, produksinya. Dan ini kami temukan di marketplace ada harganya sekitar 4 juta teman-teman. Intel SSD itu menggunakan controller Silicon Motion juga SM2262IN yang terkenal. Dia bisa mencapai MTBF sampai 2 juta jam ya, 2 juta jam. Jadi bagus sekali. Rata-rata yang menggunakan Intel juga sama dengan yang punya Samsung, rata-rata puas ya. Cuma ya masalahnya yang di pasaran itu ada yang discontinue. Jadi ini yang kami cantumkan di marketplace ya.
Jadi masih ada ya kalau di marketplace. Silakan saja bagi teman-teman yang tertarik membeli produknya bisa cek aja di deskripsi. Untuk endurance time-nya, lifetime rate-nya sampai 400 TBW ya. Ini kenapa mahal? Karena dia kapasitas SSD-nya 2 tera, teman-teman, 2 tera. Kalau di pasaran kan rata-rata yang murah, mohon maaf, bukan murahan, yang murah itu sekitar 100 giga, 250. Nah, ini 2 tera, jadi sangat besar sekali kapasitasnya. Teman-teman, sampai di sini pembahasan tentang SSD yang MTBF-nya bagus. Bagi Anda yang tertarik membeli produknya, bisa saja cek di link deskripsi. Silakan baca detailnya, jangan sampai Anda kurang membaca, jadi membelinya kemudian keliru ya. Silakan ditanyakan kepada vendor yang bersangkutan untuk ditanyakan secara detailnya, jangan sampai salah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Jangan lupa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya.